Nah, apakah tiga modul ini bisa diselesaikan dalam satu hari? Jawabannya jangan ya teman-teman ya. Karena ini yang ngoreksi adalah by system. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Amriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Teman-teman yang baru gabung, jangan lupa sedekahnya 1 subscriber buat catatan guru seperti ini. Ditekan saja, kemudian nyalakan loncengnya juga agar nanti teman-teman ketika kami upload video terbaru, teman-teman gak ketinggalan informasi, terutama informasi program PPG guru tertentu tahun 2024. Follow juga Instagramnya di catatanguru.id ya. Di sini kita juga sering banyak berbagi informasi-informasi seputar program-program pemerintah. Nah, teman-teman, sebagai informasi, hari ini alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang ngirim di grup. Mereka sudah mendapatkan menu sertifikat pendidik ini ya, bisa dilihat menu sertifikat pendidik ini yang sekaligus bisa melakukan proses pembelajaran di PMM. Dan hari ini pada video kali ini tentunya kita akan bahas secara tuntas seperti apa konsep pembelajaran di PMM. Jadi dengan video ini kita harapkan teman-teman bisa mengambil langkah yang benar. Seperti itu. Bukan artinya banyak orang bukan artinya di luar sana langkahnya nggak benar, tapi ini lebih benar dan lebih tepat. Seperti itu ya. Nah, teman-teman, jika suka dengan video ini jangan lupa like dulu. Oke? Sudah di-like? Sudah di-like teman-teman? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi untuk mengakses sertifikat pendidik atau proses pembelajaran modul di PMM itu ada dua. Yang pertama teman-teman melalui SIM PKB. Oke, bisa diakses melalui SIM PKB. Itu ada keterangan masuk PMM. Kemudian juga bisa diakses melalui website yang namanya guru.kemdikbud.go.id yang ini, atau melalui aplikasi PMM dari teman-teman sekalian. Itu bisa ya. Nah, maka di sini kalau melalui aplikasi ada keterangan sertifikasi pendidik, dan ini tidak akan muncul di akun yang tidak lolos PPG. Jadi sertifikasi ini muncul adalah bagi mereka yang lolos PPG dan sudah melaksanakan lapor diri. Klik saja seperti ini teman-teman, maka akan muncul 3 modul. Nah, kita jelaskan. Ini adalah modul pertama, ini adalah modul kedua, dan ini adalah modul ketiga. Jadi PPG Daljab Guru tertentu ini adalah salah satu program pemerintah yang sangat-sangat mempermudah peserta. Jadi tidak perlu Zoom setiap hari untuk melaksanakan proses pembelajaran, tapi teman-teman bisa belajar secara mandiri. Oke, tapi jadi memang harus benar-benar dimanfaatkan momen ini, karena tidak ada yang ngawas. Teman-teman bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak juga harus meninggalkan proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau yang sebelumnya tahun 2023 itu pasti mencari guru pengganti teman-teman. Nah, jadi apapun rumpunnya, modulnya tetap 3. Nah, teman-teman yang bertanya terkait tentang rumpun, jadi ada 5 rumpun ya teman-teman. Ada 5 rumpun yang digunakan pada saat untuk sertifikasi pendidik. Yang pertama adalah umum. Nah, umum ini paling banyak teman-teman. Apa saja nanti kita akan bahas. Kemudian PAUD, SMK, PLB, dan BK. Dan 5 rumpun ini semuanya memiliki 3 modul. Hanya 3 modul. Nah, apa saja rumpun umum? Teman-teman scroll ke bawah misalnya. Ini ya rumpun umum terdiri dari IPA, PGSD, kemudian ilmu pengetahuan alam juga, IPS, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, matematika, fisika, kimia, biologi, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, itu modulnya sama teman-teman. Ya, modulnya sama persis. Jadi tidak setiap prodi itu beda ya. Nah, dan juga teman-teman ya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, ternyata juga misalnya di bagian SMK. Nah, di bagian SMK ternyata ada 2 modul yang sama dengan yang umum. Nah, yang tidak ada di SMK itu yang ada di SMK tapi tidak ada di umum adalah yang bagian jurusan. Begitu juga dengan PAUD ya. PAUD itu adalah ada pembelajaran tersendiri untuk PAUD-nya. Tapi ada 2 modul berikutnya itu yang sama. Begitu juga dengan BK. Nah, ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah,
di dalam modul ini, di dalamnya nih ada yang namanya topik. Oke, ini topik pertama di modul 1, topik kedua di modul 2, topik ketiga di modul 1. Sorry, topik pertama di modul 1, topik kedua di modul 1, topik ketiga di modul 1, dan ini topik keempat di modul 1. Oke, jadi ini masing-masing harus dipelajari kan. Tapi nanti kalau jurnal pendidikannya ini cukup mengambil satu topik saja. Pertanyaannya, berapa jurnal yang kita buat? Oke, jadi jurnal yang kita buat itu tergantung modulnya. Kalau modulnya 3, berarti jurnal yang kita buat adalah 3 saja, bukan tergantung topiknya. Tapi topik ini menentukan ya, karena lebih khusus apa yang akan kita ambil, apa yang kita akan bahas di jurnal pendidikan kita. Kemudian banyak juga yang bertanya, apakah aksi nyata itu sama dengan jurnal? Nah, jadi intinya di dalam jurnal itu ada aksi nyata, dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan di sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nanti akan kita contohkan, teman-teman. Selanjutnya di dalam topik ini ada pembelajaran lagi. Contohnya seperti ini di topik 1 misalnya. Nah, ada pembelajaran lagi, teman-teman. Ya, ada pembelajaran lagi. Kalau yang berupa dokumen seperti ini, tinggal diklik saja seperti ini, teman-teman baca. Apakah ini perlu diisi, Bang? Nah, teman-teman, ada LPTK yang mewajibkan diisi, nanti di-upload di Google Drive. Tapi ada juga banyak LPTK yang tidak mewajibkan untuk diisi, ya. Bang, adakah contohnya ini? Kita lagi buat kan, ya teman-temannya, tim kita lagi buat, dan ini bakal akurat 100% buat teman-teman sekalian. Nah, nanti kalau sudah diklik maka akan tercentang hijau seperti ini. Ini kebetulan udah centang hijau semua. Nah, nanti di akhir ini ada yang namanya latihan pemahaman. Nah, ada 10 soal, diusahakan harus 100, teman-teman ya. Ini sama persis ya, piloting 1, piloting 2, kemudian yang guru tertentu tahap 3 ini soalnya sama semua, alhamdulillah. Dan kita sudah dokumentasikan. Nanti kita akan coba sampaikan di akhir video ini. Kemudian ada juga cerita reflektif. Cerita reflektif ini tergantung dari pertanyaannya apa. Nah, ini misalnya Bapak Ibu guru sebelum melanjutkan pembelajaran ke topik 2, refleksikan apa yang sudah Bapak Ibu guru pelajari pada topik 1. Ceritakan bagaimana prinsip UBD dalam membantu Bapak Ibu guru dalam merancang pembelajaran yang efektif dan apa tantangan yang dihadapi. Untuk reflektif jurnal silahkan dijawab sesuai dengan pertanyaan. Ya, sesuai dengan pertanyaan ya. Jangan apa yang ditanya, apa yang dijawab juga. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ada yang kalau video-video ditonton jangan di skip. Oke, Bang, boleh nggak 1 hari itu menyelesaikan 3 modul? Oke, nanti kita akan jawab di akhir video ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu udah selesai. Nanti bakal terhijau semua. Ketika cerita reflektif ini udah selesai kita upload, maka di sini bakal tercentang. Maka berikutnya teman-teman bisa pelajari lagi yang topik 2, merancang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran, menerapkan pendekatan cultural responsive teaching pada pembelajaran. Nah, ini dipelajari. Kalau bisa ini hari pertama, ini hari pertama modul 1, modul kedua di hari kedua, modul ketiga di hari ketiga. Nah, karena kita sudah mempersiapkan buat teman-teman lebih mempermudahnya. Nanti kalau jurnal itu bisa ke belakangan ya, teman-teman, ketika modulnya semuanya udah selesai. Atau boleh juga modul 1 selesai langsung buat jurnal, itu boleh. Kemudian di sini ada post test. Post testnya ada 3, teman-teman. Soalnya hanya 5 per satuannya. Misalnya PPA umum 1 ini soalnya 5, ini 5, ini 5 juga. Kemudian terakhir nanti akan ada jurnal pembelajaran seperti ini. Nah, ini ada deskripsi reflektif, nanti juga kita akan share kepada teman-teman sekalian ya. Nah, ya, ini covernya, kemudian ini aksi nyatanya. Nah, aksi nyata sekali lagi dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan dokumentasi pada saat teman-teman menerapkan pembelajaran ataupun pada saat teman-teman mensosialisasikan rancangan pembelajaran. Nah, kalau sebagai informasi saja, kalau rancangan itu berarti teman-teman belum disampaikan atau belum diterapkan ke siswa. Jadi rancangan nanti tinggal dikomunikasikan saja sama guru-guru atau teman sejawat. Nah, ini dokumentasi kegiatan, umpan balik dan lain sebagainya. Ini dokumentasi umpan balik dari rekan sejawat. Ini refleksi. Nah, sangat simpel sebenarnya. Jadi sekali lagi, untuk pembuatan mulai dari piloting tahap 2 itu menggunakan Word ya. Tidak direkomendasikan menggunakan Canva, teman-teman ya. Tidak direkomendasikan menggunakan Canva. Nah, apakah 3 modul ini bisa diselesaikan dalam 1 hari? Jawabannya jangan ya, teman-teman ya. Karena
Ini yang koreksi adalah by system, dikhawatirkan nanti bot yang mengerjakannya karena memang kejadian di tahap 1 dan tahap 2 ya. Jadi sekali lagi kerjakan saja sesuai dengan deadline. Karena untuk proses pembelajaran mandiri ini cukup memakan waktu yang sangat-sangat lama maksudnya ya. Maksudnya kita dikasih waktu yang panjang, rentangnya itu cukup panjang, kurang lebih 3 mingguan. Jadi silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, rekomendasi seperti itu. Kemudian untuk jurnalnya, jurnal modul 1 di hari keempat, jurnal modul kedua di hari kelima, jurnal modul ketiga itu di hari ke 6 misalnya. Jadi dalam 1 minggu udah selesai semua. Tapi kan nanti bakal ada validasi lagi teman-teman. Boleh juga misalnya selesaikan dulu modul 1 ini, diselesaikan dulu semuanya, 4 topik ini diselesaikan, baru teman-teman buat jurnal. Nah sambil jurnal divalidasi, teman-teman belajar yang kedua. Oke. Nah dibuat lagi ini jurnal dan lain sebagainya, dibuat lagi ya teman-teman, dibuat lagi. Maka teman-teman bisa langsung sembari divalidasi, bisa langsung ngerjakan yang ketiga. Nah seperti itu ya, sangat mudah sebenarnya. Alhamdulillah pemerintah sudah memberikan keringanan yang begitu banyak ya. Nah teman-teman yang bertanya bagaimana mengerjakan ini, nah apakah ada contohnya latihan pemahaman? Sudah ada ya teman-teman, kita sudah sediakan di kelas ID buat teman-teman sekalian. Cek saja di materi 17. Materi 17 ini adalah kunci jawaban latihan pemahaman beserta dengan ya, beserta dengan post testnya. Untuk di modul 1, begitu juga dengan materi 18 itu adalah latihan soal dan pemahaman serta kunci jawabannya juga beserta post testnya juga. Materi 19 ini adalah untuk modul 3. Modul 3 ya teman-teman ya, latihan pemahaman dan post testnya juga. Nah cerita reflektif ini semua modul, semua topik juga ada. Teman-teman cek saja ya. Nah ini cerita reflektif misalnya di modul 1, ini di topik 1, ini contohnya. Nah ini contohnya teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Ini di topik 2 misalnya, ini contohnya juga. Oke. Jadi lengkap banget di sini, teman-teman. Jadi cerita reflektif itu ada di materi 20. Nah, di sini ada juga contoh jurnal aksi nyata di modul pertama. Ini pembelajaran asesmen ini tentang UBD ya, teman-teman ya. Bebas kalian. Ini sebagai gambaran saja, tapi nanti bakal ada banyak yang bisa buat gambaran teman-teman sekalian. Kemudian ini jurnal pembelajaran sosial emosional. Ada 3 topik tapi teman-teman pilih 1 topik saja. Yang penting sesuai dengan yang diminta sama PMM-nya. Nah, ini kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian di sini ini lagi loading, teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah, ini jurnal pembelajaran pendidikan anak kebutuhan khusus modul 3. Nah, disesuaikan saja, diganti ke Word ya, teman-teman ya. Nah, tinggal di ATM saja, modifikasi, amati dan tiru, modifikasi dan amati. Amati, tiru dan modifikasi ATM ya. Nah, ini dokumentasi masukkan gambar di sini. Insya Allah 100% bakal divalidasi. Kemudian selanjutnya misalnya di sini, nah ini kumpulan aksi nyata dan jurnal pendidikan. Klik saja linknya seperti ini. Ini di materi 16, maka akan ada banyak sekali jurnal-jurnal pembelajaran yang teman-teman bisa manfaatkan untuk literasinya. Ada update minggu, ini nanti bakal diupdate juga. Nah, ini versi Word-nya juga sudah ready, teman-teman. Kemudian template jurnal. Nah ini yang penting, nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi kalau teman-teman sudah jadi member channel luar sekolah, sudah jadi member kelas ID, maksudnya ini udah dapat semua ya, komplit di sini, tinggal diterapkan saja. Periode tahap 2 ini ada contoh yang sudah di rata-rata teman-teman kita sudah di up semua ya teman-teman ya. Jurnal khusus ini adalah PAUD ya, alhamdulillah kita udah buatkan. SMK juga, hanya karena ada 1 modul yang beda, kita buatkan 1 modul contohnya. Kemudian nah ini ada beberapa testimoni peserta PPG plotting bagi guru tertentu nih. Oke, alhamdulillah semua divalidasi tanpa plagiat ya teman-teman ya, semua diplagiasi tanpa, semua alhamdulillah lolos ya, lolos plagiat maksudnya ya. Nah oke, ini pada seru semua ini belajarnya ya. Nah, kalau teman-teman pengen masuk grup ini mungkin hampir penuh, teman-teman udah sampai 1000-an. Silakan ada di deskripsi video, itu diskusi umum. Nah, nanti mudah-mudahan di piloting tahap 2 juga, tahap 3 juga maksudnya juga mengirim gambar-gambar seperti itu. Ya di sini ada latihan soal yang bakal terus diupdate soalnya menyesuaikan dengan program yang terbaru. Ini sementara ada 50 soal UKP PPG, di sini ada tryout juga. Jadi satu kelas ini bisa teman-teman beli. Caranya bagaimana? Caranya sangat mudah ya. Jadi satu kebeli saja teman-teman udah dapat semuanya. Caranya teman-teman masuk ke kelas ID di sini, ke Google maksudnya.
tanpa spasi. Kemudian ada muncul tampilan atas seperti ini. Teman-teman klik saja yang ini, kelas ID ya. Diklik satu kali, maka akan ada tampil seperti ini teman-teman. Maka akan ada tampil seperti ini. Silahkan langsung daftar, karena teman-teman adalah peserta baru. Daftar saja seperti ini, nama lengkap, kemudian email yang aktif, password dan konfirmasi password. Kemudian nanti teman-teman klik daftar. Kalau sudah, nanti tinggal masuk sekarang saja seperti ini. Maka teman-teman bakal diarahkan ke akunnya ya. Tapi di sini belum ada kelasnya. Nah teman-teman silahkan, ada 3 menu di sini: beli kelas, kelas saya, dan pengaturan. Nah beli kelas saja diklik satu kali, maka teman-teman diarahkan ke kelas yang bisa dibeli untuk saat ini. Nah teman-teman fokus ke ini, jangan sampai salah beli. Fokus ke yang kelas PPG 2024 Daljab dan Prajab, ini untuk yang guru piloting ya, ataupun guru tertentu. Nah harganya segini aja, sudah dapat semuanya ya, 50 plus modul-modul dan aksi nyata. Nah lihat kelas saja seperti ini. Nah kelas ini mencakup 20 materi pembelajaran, 260 soal latihan, dan 431. Dan sekali lagi ini berlaku seumur hidup teman-teman ya. Nah harganya segini, tapi teman-teman gak perlu khawatir. Hanya di bulan September saja teman-teman bisa gunakan kode promo ini ya. Oke, kode promo ini, ketika teman-teman gunakan kode promo ini, maka nanti klik terapkan saja seperti ini, maka di sini akan berubah harganya menjadi segini aja. Masya Allah ya teman-teman ya, tapi udah dapat semua. Nanti tinggal diklik bayar saja. Maka selanjutnya teman-teman diarahkan untuk proses check out atau melakukan proses metode pembayaran. Ada 3 di sini, bisa melalui transfer bank bisa, kemudian wallet juga bisa, kemudian pembayaran QR juga bisa. Bagaimana kalau transfer bank? Contohnya transfer bank BRI ya. Diklik saja BRI, maka teman-teman silahkan transfer ke virtual account number ini dengan nama kelas ID. Bagaimana kalau bank lain, misalnya Mandiri? Diklik saja Mandiri, maka teman-teman transfer ke virtual account number yang ini dengan nama kelas ID di sini. Oke, kembali. Bagaimana kalau wallet? Nah, teman-teman pilih walletnya mana? Danovo, ShopeePay, link aja boleh. Bagaimana kalau QR? Tinggal di barcode saja di sini. Secara otomatis nanti kelas teman-teman bakal muncul dalam hitungan 2 sampai 5 detik. Di mana? Di kelas saya. Nah, di kelas saya di sini. Nah, ini kebetulan udah ada kelas sebelumnya. Nah, nanti akan muncul di sini sendiri teman-teman. PPG Daljab 2024. Lihat kelas saja seperti ini. Nanti teman-teman bisa akses full kelasnya. Bang, saya materinya memuat terus ya, ditunggu aja teman-teman, mungkin lagi proses ya, dan banyak yang akses, jadi mohon maaf misalnya ada sedikit agak lama dalam membuka materinya, tapi tetap bisa terbuka teman-teman. Baik, kita tunggu. Selamat, mudah-mudahan 100% semua divalidasi, dan kita harap teman-teman diberikan kelancaran. Jangan terlalu khawatir, misalnya yang lain sudah selesai tapi teman-teman belum selesai, silahkan kerjakan semampu dan sekuat tenaganya saja. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.